Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ida Ayumade Yadnyawati. Selamat pagi semuanya, anak-anak semua. Bagaimana? Masih dalam keadaan sehat? Semoga semua masih semangat dalam hal belajar, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini. Nah, di sini Ibu akan membahas bab tentang nilai-nilai yadnya yang terkandung dalam kitab Ramayana. Nah, tentunya yadnya itu sudah sering kalian dengar, sudah sering kalian lihat dalam televisi atau media apapun, dan tentunya Ibu yakin kalian sudah mengetahui apa itu yadnya. Tetapi yang sering kita lihat di masyarakat bahwa yadnya tersebut tidak seperti pada ajaran atau tidak seperti pada kitab-kitab yang sudah ditentukan dalam agama Hindu. Nah, di sini untuk memperjelas bahwa yadnya itu apa, bagaimana, dan bagaimana bentuknya, Ibu akan membahasnya di sini. Tentang yadnya, pertama itu adalah pengertian dari yadnya. Bisa kalian lihat di sini, Ibu sudah bikinkan slide-nya. Di mana yadnya tersebut berasal dari kata yads yang artinya memuja atau korban suci. Jadi yadnya itu adalah korban suci yang tulus ikhlas yang dipersembahkan baik kepada Tuhan, kepada resi, dan yang lain-lain. Nah, sesuai yang Ibu jelaskan tadi, di mana yadnya itu dibagi menjadi 5, yaitu sering diistilahkan dengan istilah pancayadnya. Jadi yadnya itu ada 5 bentuknya. Pancayadnya itu artinya adalah 5 yadnya yang dipersembahkan secara tulus ikhlas. Bisa kita lihat di sini pada slide-nya bahwa yang pertama yadnya itu adalah Dewa Yadnya. Nah, Dewa Yadnya itu adalah persembahan atau korban suci yang tulus ikhlas yang dipersembahkan kepada Tuhan, kepada para dewa, karena kita ada di dunia ini, kita bisa berpijak di dunia ini, itu adalah karena adanya Tuhan atau Sang Hyang Widiwasa. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah tentang Resi Yadnya. Resi Yadnya itu adalah hutang atau korban suci yang tulus ikhlas yang dipersembahkan kepada resi. Resi itu adalah guru, baik itu guru pengajian maupun guru yang lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah tentang Pitra Yadnya. Pitra Yadnya itu adalah korban suci yang tulus ikhlas yang dipersembahkan kepada para pitra, yaitu para leluhur orang tua yang sudah meninggal. Jadi karena jasa beliaulah atau karena jasa merekalah kita ada di dunia ini. Yang keempat itu adalah Manusa Yadnya. Manusa Yadnya itu adalah korban suci yang tulus ikhlas yang dipersembahkan kepada para manusia atau kepada sesama manusia. Yang terakhir itu adalah upacara Buddha Yadnya. Itu adalah korban suci yang tulus ikhlas yang dipersembahkan kepada para Buddha. Itu bentuknya adalah seperti mebanten segehan, itu namanya adalah persembahan kepada para Buddha. Nah, di samping yadnya dibedakan dari segi bentuknya. Yadnya itu juga dapat dibedakan dari segi ketentuan waktu atau waktu pelaksanaannya. Yang pertama itu adalah yadnya yang sering diistilahkan dengan Nitya Yadnya, yaitu adalah yadnya yang dilakukan atau dipersembahkan setiap hari. Kemudian yang kedua itu adalah Naimittika Yadnya, yaitu yadnya yang dilakukan apabila dalam keadaan tertentu atau sering disebut dengan yadnya yang dilakukan pada saat rerainan pada waktu-waktu tertentu. Nah, sekarang Ibu lanjutkan kepada inti dari materi ini, itu adalah nilai-nilai yadnya yang terkandung dalam kitab Ramayana. Nah, di sini Ibu akan membahas nilai apa yang terkandung dalam
cerita Ramayana tersebut. Yang pertama itu adalah nilai dari Dewa Yadnya. Kalau dalam cerita Ramayana, salah satu contoh yang Ibu ambil itu adalah pada saat ada upacara Homa Yadnya. Itu adalah upacara persembahan yang dilakukan oleh Prabu Dasarata, yaitu sebagai penyucian melalui Dewa Agni. Kita yakini bahwa Agni dalam Hindu adalah dewanya api. Nah, kemudian yang kedua, ditayangkan di slide bahwa yang kedua itu adalah tentang Pitra Yadnya, di mana Pitra Yadnya dalam cerita Ramayana itu bisa kita lihat pada petikan cerita di mana Sri Rama dengan Dewi Sita beserta Laksmana dengan setia mengikuti perintah dari Dasarata. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tentang Manusa Yadnya. Nah, Manusa Yadnya bisa kita lihat dalam cerita Ramayana itu adalah pada saat Dewi Sita dipersunting oleh Sang Rama. Di sana dilakukan upacara pernikahan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah tentang Resi Yadnya. Dalam cerita Ramayana, nilai Resi Yadnya yang terkandung itu adalah di mana semua tokoh dalam cerita Ramayana tersebut, tokoh-tokohnya semua menghormati para resi, semua menghormati guru-guru atau orang suci yang ada dalam cerita tersebut. Nah, yang terakhir itu adalah tentang Buta Yadnya. Dalam cerita Ramayana itu ada diistilahkan dengan upacara Homa Yadnya. Itu adalah tentang upacara kepada para buta. Nah, demikianlah pemaparan Ibu tentang bab ini. Itu adalah tentang nilai-nilai yadnya yang terkandung dalam cerita Ramayana. Jadi Ibu harapkan ke depannya apapun yang Ibu sampaikan bisa kalian realisasikan atau kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Nah, sekian dari Ibu, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.